هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, jazakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas dan mengkaji kitab Umdatul Ahkam, buah karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan di pagi hari ini kita masuk hadis yang ke-52 seputar waktu-waktu yang terlarang ya, untuk kita salat di dalamnya, atau bab awqatin nahyi ya, bab waktu-waktu yang dilarang seseorang untuk salat di dalamnya. Di mana Imam membawakan dua hadis ya, yang maknanya hampir sama. Itu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang kedua hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Adapun hadis yang pertama, itu hadis yang ke-52. Penulis membawakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, syahida indi rijalun mardiyuna wa ardhahum indi Umar. Coba dibaca dulu yang punya terjemahannya. Hadis Abdullah bin Abbas. Ketemu? An Abdullah bin Abbas qala syahida indi rijalun mardiyun. Ada? Fadhal, siapa yang baca? Ada Pak Ano? Pakai ini Pak Ano, biar suaranya masuk. Untuk kurang gede. Bismillah, wala mu'alib rahimakumullah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala syahida indi rijalun mardiyun wa ardhahum indi Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi hatta tatlu'a samsu wa ba'dal ashri hatta ta'rub. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ada beberapa orang yang diridhoi memberikan persaksian kepadaku. Orang yang paling mendapatkan ridho di antara mereka menurutku adalah Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengerjakan sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh sehingga matahari terbit dan setelah sholat asar sehingga matahari terbenam.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la salata ba'da subhi hatta tartafi'a samsu wala ba'dal ashri hatta taghibu sam. Qala Musa Qala musanifu rahim Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada solat setelah solat subuh sehingga matahari meninggi, dan tidak ada solat setelah solat asar sehingga matahari tenggelam. Baik, ikhwani fillah, azakumullah. Yang pertama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar. Ya, ada beberapa laki-laki dari kalangan para sahabat yang bersaksi di hadapanku. Dan yang paling aku ridhoi di antara mereka adalah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya. Mereka semua bersaksi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi hatta tatlu'asy syamsu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya seseorang untuk salat setelah yakni salat subuh. Dilarang untuk melakukan salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Ini waktu larangan yang pertama. Ya. Ini setelah salat subuh sampai matahari terbit, maka seseorang dilarang untuk sholat pada waktu tersebut. Wa ba'dal asri hatta taghruba. Demikian pula setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ini pun ya di antara waktu yang dilarang seseorang untuk sholat di dalamnya. Ya, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Kemudian hadis berikutnya, ya maknanya hampir sama hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi yang mulia bahwasanya beliau bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu. Ya, tidak ada salat ya, setelah salat subuh sampai matahari naik. Hatta tartafi'a asy-syams. Ini sampai matahari naik di awal waktunya. Ya, yang kita kenal nanti dengan istilah waktu syuruk. Ya, syuruqus syams. Maka ini semakna dengan hadis yang pertama, larangan salat dari waktu subuh sampai matahari terbit. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Dan tidak ada salat setelah yakni salat asar sampai matahari terbenam. Ini pun sama ya seperti bagian yang kedua pada hadis Ibnu Abbas tentang larangan salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Berkata penulis Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa fil babi an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar ibn al-Khattab wa Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Samurah bin Jundab wa Salamah ibn al-Aqwa wa Zaid ibn Thabit wa Mu'adh bin Afra wa Ka'ab bin Murrah wa Abi Umamah al-Bahili wa Amr ibn Abasah as-Sulami wa Aisyah radhiyallahu anhum was-Sunabihi walam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadithuhu mursal.
Ya, penulis ingin menjelaskan bahwasanya hadis tentang larangan sholat pada waktu-waktu itu, ya, itu datang dari jalur riwayat yang sangat banyak. Ya, bukan cuma hadis Ibnu Abbas dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tapi hadis tentang larangan sholat, ya, setelah sholat subuh sampai matahari naik, kemudian setelah sholat asar, ya, sampai matahari terbenam, maka datang dari banyak riwayat, ya, datang dari banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin menguatkan akan, ya, adanya larangan tersebut. Namun pertanyaannya, ikhwani filazakumullah, ya, apa yang dimaksud dengan sholat yang dilarang pada waktu tersebut? Ya, apa yang dimaksud dengan sholat yang dilarang pada waktu tersebut? Insya Allah akan kita bahas, ya, akan kita bahas. Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan, yakni sholat yang dilarang pada waktu-waktu tersebut, terlebih dahulu kita, yakni, bahas ada waktu yang ketiga, ya, yang tidak penulis bawakan di sini. Ya, penulis hanya membawakan dua waktu yang terlarang. Ya, padahal kalau kita mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan bahwasannya waktu terlarang sholat itu ada 3 waktu, enggak hanya 2. Ya, tapi ada pada 3 waktu. Ya, waktu yang ketiga yang tidak disebutkan penulis di sini adalah waktu, yakni tatkala matahari persis tepat di atas ubun-ubun kita. Ya, tatkala matahari, yakni persis di atas kepala kita, maka ini pun termasuk waktu yang terlarang untuk seseorang sholat di dalamnya. Ya, jadi totalnya ada 3 waktu. Ada 3 waktu di mana seseorang dilarang untuk sholat padanya. Ya, yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ini dilarang. Yang kedua, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang ketiga, yang enggak penulis bawakan, ya, adalah tatkala matahari tepat di atas kepala kita. Ya, tatkala matahari tepat di atas kepala kita, yakni sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Karena kalau matahari sudah bergeser ke arah barat, namanya waktu apa? Namanya waktu zawal. Ya, namanya waktu zawal. Kalau matahari sudah bergeser ke arah barat, ya, kemudian bayangan kita ke arah timur, itu namanya waktu zawal. Namun tatkala kita nggak ada bayangan, ya, tatkala seseorang nggak ada bayangan, yakni tepat matahari di atas kepala kita, kan kita nggak ada bayangan. Ya, itu termasuk waktu yang terlarang. Kita sholat, ya, di waktu tersebut. Maka total keseluruhan waktu yang terlarang sholat padanya ada 3. Ya, ada 3. Yang enggak penulis bawakan adalah waktu di mana matahari persis di atas kepala, ya, seseorang. Di antara dalil yang menunjukkan 3 waktu tersebut, yang pertama adalah hadis Uqbah bin Amir. Hadis Uqbah bin Amir yang dikeluarkan Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, 3 sa'atin, kata Uqbah bin Amir, 3 sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu, ada 3 saat. Ya, 3 saat, ada 3 saat, ada 3 waktu. Nahana Rasulullah an nusalliya fihinna, yang kami dilarang oleh Rasul untuk salat di dalamnya, di dalam 3 waktu tersebut. Wa an naqbura fihinna mautana, dan kami pun dilarang untuk menguburkan, ya, ini mayat pada waktu-waktu tersebut. Ya, disebutkan 2 waktu yang pertama. Kemudian, ya, yang ketiga adalah sabda Nabi yang mulia, hina yaqumu qa'imudz zahirah,
Ya. Salah satu waktu yang terlarang adalah tatkala matahari tepat di atas kepala seseorang. Maka itu waktu yang terlarang. Ya, seseorang untuk sholat, ya, dan juga menguburkan mayat. Ya. Jadi waktu terlarang ini selain ya terlarang untuk sholat di dalamnya, juga terlarang untuk menguburkan mayat-mayat kita. Nah, kita kembali ke pertanyaan, ya, sholat apakah yang dimaksud dalam hadis larangan tersebut? Apakah sholat wajib? Ya, apakah sholat sunnah, ya, ratibah, atau sholat apa yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita sholat di dalamnya? Apakah semua sholat, ya, atau hanya sholat tertentu yang dilarang? Ya. Maka tatkala kita menggabungkan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan dapatkan bahwasannya yang dimaksud dengan sholat yang terlarang pada waktu tersebut adalah sholat sunnah mutlak. Ya, itu sholat yang dilarang. Ya, bukan sholat wajib. Ya, atau sholat sunnah yang memiliki sebab atau dawatul asbab. Ya. Yang dimaksudkan dengan sholat yang dilarang di sini adalah sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Adapun sholat wajib, ya maka tatkala seseorang dia bangun kesiangan, nggak ada masalah dia sholat. Ya, meskipun sebelum matahari terbit. Ya, dia bangun 5:30, ya dia sholat. Tatkala dia bangun, ya jangan ditunda nunggu matahari terbit, ya kemudian baru sholat. Tidak. Ya, karena tidak terlarang seseorang untuk apa? Yakni melakukan sholat wajib tatkala dia memang ada uzur untuk tidak mengerjakan di awal waktu. Ya. Atau sholat asar, ya kita yakni agak mundur sholat asar, ya karena mungkin berjalanan atau karena ada uzur yang lain, ya sehingga kita sholat yakni setelah masuk waktu asar, kemudian sebelum matahari terbenam. Ya maka boleh kita sholat pada waktu tersebut. Ya boleh kita sholat pada waktu tersebut. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tatkala Nabi yang mulia bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Ya, barang siapa yang tertidur dari salatnya atau terlupakan dari salatnya, maka hendaknya dia salat tatkala dia ingat. Ya, tatkala dia teringat. Jadi kalau seseorang dia ada uzur sampai menunda waktu salatnya, imma karena tertidur, imma karena faktor lupa, maka tatkala dia terjaga, tatkala dia bangun, dan tatkala dia sudah ingat kalau dia belum sholat, segera kerjakan. Ya, meskipun masuk dalam waktu terlarang, ya jangan ditunda. Ya, karena tidak ada masalah seseorang mengerjakan sholat wajib pada waktu tersebut, ya terkhusus tatkala memang ada uzur syar'i seperti ketiduran atau karena faktor kelupaan. Ya. Demikian pula dengan sholat dawatul asbab yang memiliki sebab. Apa contoh sholat dawatul asbab? Apa contoh sholat ya dawatul asbab? Nah, tahiyatul masjid, ya sholat wudu, ya atau sholat tawaf, ya setelah seorang tawaf, maka ini pun tidak terlarang, ya meskipun kita dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang, ya. Tatkala seseorang masuk masjid, ya, yani setelah sholat subuh, ya dia baru masuk masjid, ya, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid. Atau seseorang masuk masjid setelah sholat asar, maka tidak masalah dia sholat tahiyatul masjid. Dan itu bukan termasuk sholat yang dilarang. Karena dia min bab dawatil asbab, di antara sholat yang memiliki sebab. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang masuk masjid
maka jangan dia duduk sampai dia sholat berapa rakaat? Sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, itu tahiyatul masjid. Ya, dan perintah Nabi di sini sifatnya umum. Yakni kapanpun seseorang masuk masjid. Ya, kapanpun seseorang masuk masjid, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Maka hadis tahiyatul masjid ini ya di antara mukhassis, di antara dalil yang mengkhususkan hadis-hadis larangan sholat. Ya, pada waktu-waktu tersebut. Ya. Maka dari sini para ulama ya mereka berpendapat bahwasannya sholat yang zawatul asbab itu boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Ya, seperti tahiyatul masjid, seperti sholat sunnah wudu, ya, atau sholat tawaf, ya, sholat 2 rakaat setelah seseorang tawaf. Karena tawaf itu bisa dikerjakan kapan saja, ya, sepanjang waktu. 1 kali 24 jam, ya, seseorang bisa melaksanakan tawaf. Ya, dan di antara sunnah tawaf setelah seseorang tawaf, maka disunahkan apa? Sholat 2 rakaat. Nah, maka yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak, ikhwan? Sholat sunnah mutlak, yakni seseorang sholat ya yang tidak terkait dengan sebab tertentu. Ya, bukan karena apa? Dia masuk masjid, ya, bukan sholat duha, bukan sholat tahajud, ya, bukan karena dia berwudu atau yang lain. Ini sholat yang sifatnya mutlak, ya, tidak terikat dengan sebab tertentu. Ya, dan seseorang disunahkan untuk memperbanyak sholat. Ya, bagaimana kaifiat sholat sunnah mutlak ini? Kaifiat sholat sunnah mutlak, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, ini tatkala kita ingin sholat, ya, dan kita apa? Yakni bukan sholat dengan sebab tertentu, ya, kita ingin sholat saja, maka silahkan perbanyak sholat. Ya, perbanyak sholat. Ya, makanya banyak riwayat bahwasanya para imam dulu mereka sholat sehari itu ratusan rakaat. Ya. Mereka sholat sehari semalam ratusan rakaat jumlahnya. Ini bukan perkara yang mengherankan. Kenapa? Karena memang di sana ada sholat sunnah mutlak. Yang mana seseorang boleh melaksanakan sholat tersebut, yakni kapanpun dia inginkan, selama tidak masuk dalam waktu yang terlarang dengan jumlah rakaat berapapun yang tidak ditentukan. Ya, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, terus seperti itu. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Ya, yakni salat sunnah yang dikerjakan bukan karena sebab tertentu, tapi seseorang apa ingin ya salat, ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan dia memperbanyak yakni salat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, tanpa dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Nah, kita ambil faedah dari 2 hadis di atas. Faedah yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang an-nahyu an nawafilis salatil mutlaqah. Hadis ini menjelaskan tentang larangan dari salat sunnah mutlak. Ya, larangan salat sunnah mutlak. Ba'da salati subhi hatta tusyriqa syamsu wa tartafi' ma yaqrub min 3 amtar. Ya. Syekh Abdullah Al-Bassam beliau menjelaskan, ya, bahwasannya yakni batas larangan sholat setelah sholat subuh itu sampai waktu syuruk, ya, sampai masuk waktu syuruk. Kalau sudah masuk waktu syuruk maka selesai larangannya, ya. Dan waktu syuruk adalah waktu awal sholat duha. Ya, waktu syuruk adalah waktu awal sholat duha. Jadi, ya, tatkala matahari itu kurang lebih tingginya mencapai 1 tombak. Ya, mencapai 1 tombak. Ya, yang kurang lebih kalau dimeterkan kata penulis, ya kurang lebih sekitar 3 meter. Ya, dari pandangan mata manusia, ya kurang lebih sekitar 3 meter. Kalau dikira-kirakan dengan waktu, ya, maka dari waktu terbit ke waktu syuruk itu jaraknya kurang lebih seperempat jam, 15 menit. Ya. Maka bedakan antara waktu terbit dengan waktu syuruk.
ya, waktu terbitnya matahari ini termasuk waktu yang dilarang. Ya, termasuk waktu yang dilarang karena ada tulu'us syamsi, ada syuruqus syams. Ya. Kalau waktu tulu'us syamsi, ya waktu terbitnya matahari, tatkala matahari terbit, itu masih masuk waktu larangan. Terus sampai matahari naik, masuk waktu syuruq, ya, maka baru larangannya apa? Selesai. Ya. Dan jarak antara terbitnya matahari, antara tulu'us syams ke syuruq itu kurang lebih 15 menit kata para ulama. Ya, kurang lebih seperempat jam. Ya, maka kalau seandainya waktu terbit matahari itu tulu'us syams ya sekitar jam 6 pagi, maka kurang lebih yakni masuk waktu syuruq sekitar jam 6.15. Ya, seperempat jam dari waktu terbitnya matahari. Ya. Kalau matahari terbit maka nggak boleh kita sholat di dalamnya. Ya, nggak boleh kita sholat pada saat matahari terbit. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang an-nahyu an nawafilis salatil mutlaqah ba'da salatil asri hatta taghibas syams. Hadis ini juga menjelaskan ya larangan untuk salat sunnah mutlak setelah salat asar. Ya. Larangan salat sunnah mutlak setelah salat asar sampai matahari benar-benar terbenam. Ya, yakni sampai masuk waktu apa? Maghrib. Maka tidak boleh kita salat sunnah mutlak pada waktu tersebut. Dan yang ketiga kita sebutkan tadi, tatkala matahari ya tepat di atas yakni kepala seseorang, ya, sampai tergelincir ke arah barat. Ini pun di antara waktu yang seseorang dilarang untuk mengerjakan salat sunnah mutlak di dalamnya. Taib. Ya. Di antara hikmah kata para ulama, ini faedah yang ketiga, di antara hikmah ya, kenapa kita dilarang untuk yakni mengerjakan salat sunnah mutlak pada waktu-waktu tersebut? Di antara hikmahnya yakni agar tidak bertasyabuh dengan kaum musyrikin, dengan orang-orang kufar. Ya. Dengan yakni ritual-ritual mereka. Ya, karena di antara waktu ya yakni kaum musyrikin beribadah itu pada dua waktu tersebut. Ya. Pada dua waktu tersebut. Ini tatkala matahari hendak terbit dan tatkala matahari hendak terbenam. Ya. Maka Islam menutup pintu ya bertasyabuh dengan mereka. Ya. Maka jangan kita mengkhususkan ibadah pada dua waktu tersebut. Ya, agar kita tidak terjatuh ke dalam yakni tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang kufar yang mereka yakni berbuat kesyirikan, ya, beribadah pada dua waktu tersebut, tatkala matahari terbit dan tatkala matahari terbenam. Ya, maka jangan kita mengkhususkan ibadah pada dua waktu tersebut secara khusus ya salat ya. Ini di antara hikmahnya. Kenapa ya kita dilarang untuk yakni salat sunnah mutlak pada dua waktu tersebut. Taib, hadis berikutnya, hadis tentang yakni mengqadha salat-salat yang telah keluar waktunya. Ya, dan bagaimana urutannya kalau seandainya ada dua salat sekaligus ya yang harus kita kerjakan. Ya, apa yang harus kita dahulukan dari dua salat tersebut. Silakan dibaca hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Jabir ibni Abdillahi radhiyallahu anhuma an Umar ibnul Khattab radhiyallahu an ja'a yaumal khandaqi ba'dama gharabatis syamsu wa ja'ala
faja'ala faja'ala yasubbu kuffara Quraisyin wa qala ya Rasulullahi ma kitu usallil asra hatta kadatis samsu taghrub. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha qala wa qumna ila budhan fatawaddoa lisolah watawaddo'na laha wasallal asro ba'dama ghorobatis syamsu summa sholla ba'dahal maghrib. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa sesungguhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an datang pada saat perang Khandaq setelah matahari terbenam. Dia pun mencaci maki orang kafir Quraisy. Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku belum mengerjakan sholat asyar hingga matahari tenggelam." Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, aku juga belum mengerjakan sholat asyar." Jabir mengatakan, "Kami lantas beranjak menuju Buttod. Nabi lalu berwudu untuk sholat dan kami juga berwudu untuk sholat. Beliau lantas mengerjakan sholat asyar pada saat matahari telah tenggelam. Setelah itu beliau mengerjakan sholat maghrib." Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Hadis berikutnya, hadis ke-54, penulis membawakan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab yang terjadi pada bulan Syawal di tahun ke-5 Hijriyah. Umar datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah matahari terbenam. Ya, setelah matahari terbenam. Ini setelah datang waktu maghrib. Setelah masuk waktu maghrib. Ya, maka Umar ngudumel. Ya, mereka mencela orang-orang kufar Quraisy. Ya, apa sebabnya? Kenapa Umar sampai marah seperti itu? Ya, karena Umar merasa terhalang dari sholat asar pada waktunya. Ya. Yang menunjukkan betapa sedihnya hati Umar tatkala beliau terlewatkan dari mengerjakan sholat asar pada waktunya. Maka Umar mencela orang-orang kufar Quraisy yang menyibukkan kaum muslimin dari sholat asar pada waktunya. Waqala, Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma kittu usallil asra hatta kadatis syamsu taghrub." Ya Rasulullah, ini hampir-hampir saya tidak sholat asar, ya, sampai matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam. Itu disebutkan dengan menghadapi orang-orang kufar Quraisy. Ya, hampir-hampir aku tidak salat asar ya Rasulullah kecuali pada saat matahari terbenam. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia ingin menenangkan hati Umar. Ya, ingin menenangkan hati Umar. Maka beliau berkata kepada Umar, "Wallahi ma sallaituha." Wahai Umar, demi Allah, aku pun belum mengerjakan salat asar. Ya, sampai matahari terbenam, aku pun belum mengerjakan sholat asar wahai Umar. Ini sama. Ya, aku pun disebutkan dengan mereka. Ya, sampai aku belum mengerjakan sholat asar. Ya, padahal matahari sudah terbenam. Qala, kata Umar, faqumna ila Budhan. Atau kata Jabir, faqumna ila Budhan. Maka kami pun beranjak untuk pergi ke daerah Budhan. Ya, Budhan itu nama lembah. Di Madinah. Ya, Budhan itu nama lembah di Madinah.
Maka kami beranjak pergi ke daerah Buthan. Fatawadda'a lis-salati wa tawadda'na laha. Maka Nabi pun berwudu untuk mengerjakan salat dan kami wudu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat juga. Ya. Fa shallal 'asra ba'da ma gharabatis syamsu. Dan Nabi yang mulia mengerjakan salat asar setelah matahari terbenam. Ya, Nabi salat asarnya setelah matahari terbenam. Tsumma shalla ba'dahal maghrib. Ya, setelah itu, setelah mengerjakan salat asar, baru Nabi mengerjakan salat apa? Salat maghrib. Ya. Baru mengerjakan salat maghrib. Ya. Hadis ini memberikan kita beberapa faidah. Yang pertama, wujubu qadha'il fawaid minas salawatil khams. Ya, wajibnya mengqadha salat-salat 5 waktu yang terlewatkan karena udzur syar'i. Ya, wajib mengqadha salat-salat 5 waktu yang terlewatkan karena udzur syar'i. Ya, tatkala seseorang yakni terlewatkan dari salat wajib karena udzur syar'i, maka tatkala hilang udzur tersebut wajib untuk mengqadha salatnya. Ya. Dan kalimat qadha itu beda dengan kalimat ada. Ya. Ada namanya adaun, ada namanya qadhaun. Apa bedanya antara ada dengan qadha? Kalau ada itu mengerjakan salat masih dalam batas waktu yang ditentukan. Ya. Ya, ada ketentuan kita salat subuh ada waktunya. Ya. Salat zuhur ada waktunya, salat asar ada waktunya, maghrib juga demikian. Ya. Kalau seseorang mengerjakan salat pada batas waktu yang ditentukan, itu namanya adaan. Ya. Kalau seandainya seseorang mengerjakan salat di luar batas waktu yang sudah ditentukan karena udzur syar'i, itu baru namanya qadha. Ya, itu baru namanya qadha. Ya, sebagaimana yang Nabi lakukan. Beliau salat asar kapan? Setelah masuk waktu maghrib. Ya, maka salat asarnya namanya apa? Namanya qadhaan. Salat maghribnya namanya adaan. Ya. Itu perbedaan antara ada dengan qadha. Ya. Maka seseorang yang yakni dia terluputkan darinya salat wajib sampai keluar waktunya, ya, maka wajib untuk mengqadha salat yang terluputkan tersebut. Ya, wajib untuk mengqadha salat yang terluputkan tersebut. Ya. Kemudian di antara faidah, ya, yang juga disampaikan oleh para ulama, hadis ini menjelaskan ya tentang kewajiban tartib. Ya, tatkala kita mengerjakan salat ya 5 waktu. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala beliau belum mengerjakan salat asar sampai masuk waktu maghrib, datang kewajiban salat maghrib, maka berkumpul padanya 2 salat, asar dan apa? Dan maghrib. Yang Nabi kerjakan dulu apa? Salat asar dulu. Ya. Baru setelah itu salat maghrib. Maka ya, yakni kalau seandainya waktunya masih luas, maka dahulukan tertib dalam masalah salat. Ya, dahulukan tertib dalam masalah salat. Yakni kalau seandainya seseorang ya di waktu maghrib dia belum sempat salat zuhur dan salat asar. Ya, mungkin karena ketiduran atau faktor yang lain yang syar'i, ya. Maka hendaknya dia mengerjakan salat zuhur, asar dulu, baru apa? Baru maghrib. Kecuali dalam satu keadaan, ya, tatkala waktunya sudah sangat sempit dan tidak mungkin ya dikerjakan 3 salat tersebut dalam satu waktu, ya, maka dalam kondisi tersebut ya hendaknya kita mengerjakan salat hadirah. Ya, salat yang saat ini waktunya salat. Ya. Contoh dalam kasus ini, ya, tatkala seseorang yakni pada waktu maghrib, ya, dia belum salat asar, ya, belum salat asar,
Ya. Sedangkan waktu maghrib sudah hampir selesai. Hanya tersisa 5 menit saja. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini didahulukan salat maghrib. Ya. Apa hikmahnya kata para ulama? Ya agar yakni dia tidak mengeluarkan waktu salat yang sekarang ke waktu salat berikutnya. Ya. Agar tidak numpuk waktu qadanya. Ya sudah asar dia qadha, ya kalau di asar duluan, ya maka otomatis maghribnya juga akan kelewat waktunya. Ya, jadi setelah asar, kalau seandainya waktunya luang, maka diutamakan tertib. Ya. Diutamakan tertib. Namun kalau seandainya waktunya sudah sangat sempit dan tidak mungkin kita mengerjakan ya salat tersebut ya di waktu yang sama, maka dahulukan salat hadirah ya. Kemudian ya baru salat yang kita qadha. Agar kita tidak mengumpulkan yakni 2 qadha ya sekaligus, padahal kita masih bisa mengerjakan salat maghrib pada waktunya. Paham ke pembahasan ini? Ini penting ya. Ini penting, ini faedah yang mungkin jarang disampaikan ya tentang masalah ini bagaimana kita menggabungkan antara salat yang sifatnya qadha dengan salat yang sifatnya ada. Ya kalau waktunya masih cukup ya maka secara asal kita salat secara tertib, berurutan. Ya asar dulu baru maghrib. Namun kalau seandainya yakni waktu untuk adanya sudah sangat mepet, tidak mungkin kecuali hanya untuk salat tersebut, maka diutamakan ya mengerjakan salat ada ya qadanya baru kita kerjakan setelah kita mengerjakan salat ada tersebut. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Di antara faedah ya dari hadis Jabir bin Abdullah, hadis ini juga menunjukkan ya bolehnya seseorang yakni mendoakan keburukan bagi orang yang zalim. Ya, boleh seseorang mendoakan keburukan bagi orang yang zalim. Apa dalilnya? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkir ini Umar bin Khattab. Nabi enggak mengingkari perbuatan Umar bin Khattab tatkala mencela orang-orang musyrikin, ya mendoakan keburukan untuk orang-orang musyrikin, ya yang mereka yakni menyebabkan kaum muslimin terluputkan dari salat asar. Bahkan dalam banyak riwayat justru Nabi sendiri yang mendoakan keburukan kepada mereka. Ya. Nabi yakni mendoakan keburukan dan sudah kita bahas hadisnya pada pertemuan yang lalu di mana Nabi SAW mendoakan ya agar kuburan-kuburan kaum musyrikin itu dipenuhi dengan api. Ya karena mereka telah menyibukkan kaum muslimin dari mengerjakan sholat asar pada waktunya. Nah, wallahu alam. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jabir bin Abdullah, hadis yang ke-54 tentang masalah mengqadha sholat wajib yang telah terlewatkan waktunya. Wallahu alam. Hadis berikutnya insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang ya seputar keutamaan salat berjamaah dan kewajiban salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Ya tentang fadilah salat berjamaah di masjid ya dan hukum salat berjamaah di masjid. Ya bagi kaum laki-laki. Apakah hukumnya wajib atau sebatas sunnah ya atau fardu kifayah? Kita akan bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas jemaah yang Allah muliakan. Selebihnya kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang difahami, kita beri kesempatan bersoal jawab. Ya, 5-10 menit sebelum kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini. Fadhal. Assalamualaikum. Nah. Nah. Ah.
Sahih, ya, yakni ada hadis yang menjelaskan tentang waktu duha. Tapi itu bukan waktu awal, tapi itu waktu yang paling utama. Ya, ini waktu duha hina tarmid al-fisal. Ya tatkala ini anak-anak unta sudah mulai kepanasan. Ya, yani bukan cuma jam 7. Ya kalau jam 7 belum kepanasan. Ya. Yakni kurang lebih jam 10-an. Nah, itu waktu yang paling utama. Tapi bukan maknanya salat duha hanya pada waktu itu. Ya. Tapi waktu yang paling utama salat duha, ya, hina tarmidul fisal, tatkala anak-anak unta mulai merasa kepanasan. Itu kurang lebih jam 9, jam 10. Ya. Adapun waktu awalnya, maka tatkala matahari ya sudah syuruk, sudah naik, ya kurang lebih satu tombak. Ya. Itu namanya waktu syuruk. Dan waktu syuruk adalah awal waktu duha. Awal waktu duha. Ini kalau seseorang salat duha di waktu itu maka sah salatnya. Tapi kalau kita mau cari keutamaan, yang paling utama waktu duha adalah tatkala yakni anak unta mulai merasa kepanasan. Ya kurang lebih sekitar jam 10-an. Ya, jam 10-an itu waktu duha yang paling utama. Ya, tapi kalau kita ingin di awal maka enggak ada masalah. Ya, sudah masuk waktu duha. Ya. Adapun masalah matahari terlihat atau tidak, maka ini sifatnya nisbi. Ya, sifatnya relatif. Ya kalau kita melihatnya di Jakarta ya nggak kelihatan. Karena ketutup gedung pencakar langit. Tapi kalau kita lihatnya ke laut, ya, atau ke daerah-daerah yang tinggi, maka kelihatan. Ya, tapi kalau kita lihatnya di Cilengsi nggak kelihatan karena ketutup sama perumahan. Ya. Tapi kalau kita lihat ke daerah yang memang terbuka, itu sangat mudah untuk melihat matahari terbit. Ya, atau matahari naik. Ya. Jadi tatkala kita nggak melihat matahari itu naik, bukan berarti matahari nggak ada, atau bukan berarti matahari nggak naik. Ya, maka salat duha itu dimulai dari tatkala matahari sudah naik kurang lebih satu tombak, ya, dan itu waktu syuruk, ya. Dan yang paling utama adalah tatkala anak unta mulai merasa kepanasan, kemudian sampai menjelang zuhur, sampai menjelang masuk waktu zuhur, itu waktu pelaksanaan salat duha. Nah, jadi tidak ada kontradiksi antara apa yang kita sampaikan dengan keutamaan waktu duha secara khusus. Nah, 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 nah. Nah, kalau kita dapatkan ada kaum muslimin yang mengerjakan salat berjamaah dengan imam rawatibnya di situ, ya kita ikut mereka. Gak perlu kita membuat jamaah baru atau kita salat sendirian. Ya. Lalu bagaimana niatnya? Gak ada masalah antara imam dan makmum berbeda niat. Ya, ini imam dia salat asar, kita belum salat zuhur. Ya kita masuk ke dalam jamaah dengan niat kita ingin salat zuhur dulu. Ya, dan tidak terlarang seseorang dia masuk ke dalam jamaah dengan niat yang berbeda dengan niat imamnya. Ya, jadi kita ikut jamaah yang salat asar dengan niatan salat zuhur. Selesai kita dari jamaah, kita bangkit lagi, tinggal menyempurnakan salat asarnya. Ya. Jadi tetap kita dapat keutamaan salat berjamaah dan kita juga tetap menjaga tertib waktu-waktu salat. Ya. Dengan tanpa harus membuat jamaah baru, atau memisahkan diri dari jamaah yang sudah ada. Jadi ikut masuk dengan niat kita salat zuhur yang belum kita kerjakan, meskipun imamnya salat asar niatnya. Itu bukan
ya perkara yang terlarang, dan masing-masing ia mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Nah, wallahu a'lam. Fadhal. Assalamualaikum. Nah, yakni muqtadha hadis, konsekuensi hadis, ya, yang kita bawakan itu hadis Uqbah bin Amir, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua perkara. Yang pertama salat sunnah mutlak, yang kedua menguburkan jenazah, menguburkan mayat, ya, pada 3 waktu tersebut. Maka hendaknya sebisa mungkin ya kita menghindari 3 waktu itu dalam pelaksanaan penguburan jenazah kita. Ya, cari waktu-waktu yang lain, ya, yang sekiranya ya keluar dari waktu larangan tersebut. Nah, itu yang lebih selamat, itu yang lebih utama. Ya, karena Nabi melarang, ya, lafadznya lafadz larangan. Ya, kata Uqbah bin Amir, 3 sa'atin nahana Rasulullah. Ada 3 saat, ada 3 waktu yang kami dilarang oleh Rasul an nusalliya fihinna, untuk salat pada 3 waktu itu. Wa an naqbura fihinna mautana, dan juga menguburkan mayat atau jenazah kami pada 3 waktu tersebut. Ya, maka ya kalau memungkinkan, ya, untuk mencari waktu yang lain dalam penguburan jenazah, maka cari waktu yang sekiranya tidak masuk dalam waktu larangan, kecuali dalam kondisi darurat, mau tidak mau harus disegerakan, ya, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau waktunya lapang, maka cari waktu-waktu yang sekiranya ya keluar dari waktu terlarang, itu yang lebih selamat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Fadhal. Waktu salat sunnah. Ya, bukan larangannya ya, tapi salat sunnahnya. Nah, sahih. Nah, Nah, ya. Ala kulli hal, ya setiap kita mungkin ya lebih memilih waktu tertentu, ya. Kaidahnya kita pahami, selama tidak masuk 3 waktu yang kita bahas, maka itulah waktu sholat sunnah mutlak. Ya, kapanpun kita merasa bisa untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak, maka silakan sholat pada 3 waktu tersebut. Ya, yani mungkin masing-masing dari kita lebih cenderung pada waktu tertentu. Ya, mungkin dia lebih nyaman waktu pagi memperbanyak salat sunnah mutlak, sebagian mungkin waktu siang ya memperbanyak sunnah mutlak, sebagian mungkin waktu malam hari. Ya, maka ya ini masing-masing berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupan yang dia miliki. Nah, barakallahu fikum. Baik, ada lagi Pak Didi? Cukup ya? Iya, insyaallah kita lanjutkan ya poin tentang salat jamaah, ya keutamaannya kemudian hukumnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.